dirubah sebagai pebisnis, bukan karyawan. Ya, karena kita akan mendapatkan ini, kita sedang membangun kita punya empire, kerajaan. Lakukan aktivitas terus secara produktif, tidak membohongi diri sendiri. Itu yang saya bilang dengan pulling the time. Kelihatannya sibuk, tapi nggak efektif. Kelihatannya dia kerja udah paling bener, ketemu 3 orang, ketemu 4 orang, ya kan? Tapi yang diketemuin dia lagi. Lu namanya bohongin diri lu sendiri, supaya lu gak dimarahin sama leader lu. Kalau leader nanya, lu ketemu orang gak? Ketemu. Siapa? Si A. Besoknya, lu ketemu orang gak? Ketemu. Siapa? Si B. Besoknya, lu ketemu orang gak? Ketemu siapa? Si A lagi. Lu gila ya? A, B. Makanya orang malas ya lu. Carilah yang lain gitu loh. Itu namanya membohongi diri sendiri. Daftar nama itu harus dikeruk habis, teman-teman. Apapun hasilnya dikeruk sampai habis dulu. Ya, begitu daftar nama habis, apa yang lu lakukan? Balik lagi ke orang yang belum mau. Minta lagi referensi. That's how we do. Itu yang kita lakukan, right? Yes. Pergunakan sosmed dengan bijaksana. Janganlah isinya selfie dulu, kan geli juga. Lu punya Instagram foto cekrek sendiri, betul, cekrek bertiga, segrup cekrek 3 foto. Lah ampun. Ya, makan bakso tetelan cekrek. Makan nasi bebek tugu pahlawan cekrek. Makan tahu apa nggak jelas cekrek. Ya, posting. Ada sama yang begitu. Statusnya kalau lihat di IG bukan titik 2 loh. Titiknya bisa sampai 19 titik. Sekarang media sosial yang paling happening itu IG, teman-teman. Lu harus pergunakan IG itu dengan baik. IG itu adalah kartu nama kita secara digital. Saya sudah mulai IG itu Instagram ya. Bukan Instagram ya. Saya juga dulu banyak foto najis, udah saya hapus. Karena kita akan belajar terus ya. Saya belajar ada si Benjamin Law gitu ya, belajar bagaimana caranya lu membranding lu punya sosial media dengan lebih baik gitu. Saya kemarin lagi coba pakai yang promote bayar. Kita lihat hasilnya gimana. Kita harus menunjukkan bahwa gue ini agent insurance. Keseharian lu juga harus menunjukkan bahwa lu agent asuransi. Bukan yang cuma hahaha cekak-cekiki foto lu 1000 tapi muka lu semua ya orang. Atau misalnya semua fotonya klaim, orang juga males. Ya kan? Atau semua ntar fotonya juga terima kasih, wah ini penjara. Orang juga ngerti, orang apaan sih gitu. Jadi maksud gua dirangkai aja. Ya, nanti Bro Aiden mungkin jelasinnya lebih dalam di sini ya, karena dia keren lah. Dia punya IG ya. Pasangan harus bisa saling mengisi. Ada yang menjalankan di sini suami istri. Banyak nggak yang jalan suami istri? Atau suami istri udah nggak ada. That's a human rights. Semua orang punya hak kebebasan untuk memilih. Mungkin dia lebih suka main pedang. Kok lu yang sirik? Oh, nggak boleh sirik dong, ya? Yang menjalankan bisnis ini adalah bisnis suami istri. Yang menjalankan suami istri jangan cuma koko yang ngerti, istri nggak ngerti. Jangan cuma istri yang ngerti, suami cuma ngebanyol. Susah. Semua harus saling bisa mengisi. Kayak hari ini saya datang ke sini yang megang tim, yang handle tim, yang belajar istri saya. Kayak lagi training, sayanya keluar minum kopi, istri saya yang belajar. Dimanfaatkan loh. Tapi setidaknya ketika kita ketemu orang, dua-duanya harus ngerti perannya, harus saling ngerti perannya. Jangan cuma bilang, nggak bisa ya, cuma ngerti bikin proposal. Kalau itu jelasin produk, training, segala macam si koko lah. No way bosnya, lo nggak bisa begitu. Lo harus berdua, dua-duanya harus equal, setara. Nggak bisa yang satu, tinggi banget, yang satu jomplang. Hokinya saya ketemu jodoh di Prudential. Saya ketemu istri saya sudah sama-sama posisi agency director. Jackpot jadi gua. Jadi buat para jombloan dan jomblowati, kalau lu mau cari pasangan, carilah ade.
cheatingnya di Prudential. Ya, tapi sorry loh, ada yang high quality itu udah susah. Hoki gua dapet bini gua kan Syahrini KW, susah cari Syahrini KW. Benar teman-teman, enggak lah ya. Maksudnya, untungnya saya ketemu istri saya adalah kita bisa saling mengisi. Dia paham betul apa yang dia harus lakukan, saya paham betul apa yang saya harus lakukan. Jadi ada kalanya kita berdua itu kerjanya split. Saya ketemu si A dan si B, istri saya ketemu si C dan si D. Jadi satu hari ketemu 4. Itu enaknya kalau dua-duanya bisa. Tapi kalau saling ketergantungan, yang tadinya harusnya bisa ketemu 4, mungkin cuma ketemu 2. Benar nggak teman-teman? Jadi harus saling sama-sama mengisi. Pertanyaannya, kok, Ci, Pak, Bu, saya masih single, saya bisa nggak ya? Bisa. Saya sampai ade juga sendiri, istri saya juga sampai ade sendiri. Bisa kok teman-teman, nggak ada alasan. Ya, review, udahlah dari tadi ngomongin review mulu ya kan. Tapi ini paling penting, lu jangan anggap enteng yang namanya review. Serius, saya tidak perlu, bukan saya jangan jumawa lah ya. Saya jarang melakukan review terhadap Eden karena setiap kali dia ketemu saya dia bilang ini, udahlah kalau lu mah bisa jalan sendiri, udahlah lu mah udah pasti on track, udahlah lu mah tanya orangnya, benar gak Dan? Tuh, pom. Antara dia benar apa dia takut nih? Paling kalau dia ada ketemu beberapa hal baru dia panggil kita. Yuk ini. Ya, itu aja. Dasar bisnis pro, balik lagi teman-teman, ini harus hafal di luar kepala. Kalau lu nggak hafal di luar kepala, bisa jadi tahun depan gua ngeliat lu di planet lain. Bisa jadi gua ngeliat lu lagi nunggangin macan terbang. Bisa jadi gua lihat lu jadi pemain bola di Tottenham Hotspur, ya kan? Terus jangan brand lu orang. Lu harus, teman-teman, saya juga dulu menyepelekan hal ini. Saya tuh orangnya tuh lurus, ngikut, yang penting kewajiban gua 30 plus 12 gua ngerti. Tapi tok itu aja. Ya pemikiran kita jadi nggak terbuka kan. Kita jadi nggak sadar betul bahwa ini bisnis tuh gede banget. Bisnis ini perputarannya kita nggak ngomong puluhan jutaan. Kita ngomong ratusan sampai miliaran loh teman-teman. Gede nggak? Kalau saya S1 aja saya resign, ya, gelar saya cuma S3, SD, SMP, SMA. Kira-kira kalau saya keluar, siapa yang mau gaji saya 100 juta, guys? Saya pernah kok coba ngelamar, ya, di salah satu restoran lumayan terkenal lah. Saya mau taruh di Bali, saya mau ditaruh di Bali. Menurut saya bullshit. Saya dipanggil interview, saya orang pertama. Interviewer saya 3. Begitu selesai dia bilang ini, Pak, Anda kandidat kuat jadi manajer. Gila lu, orang pertama. Begitu gua buka pintu banyak banget yang jejer. Tapi bener, besokannya saya ditelepon, Pak, kita nggak bisa gaji Bapak seperti yang Bapak tulis 3.200 US di ini. Ya, kita hanya sanggup bayar Bapak 10 juta dan penempatannya di Bali. Sorry Pak, kasih yang lain aja. Hah? Nggak mau diambil Pak? Nggak apa-apa. Saya sudah menjalankan Prudential saat itu walaupun belum ada hasil, tapi saya percaya. Tuh teman-teman, dasarnya dulu deh harus ngerti. Tapi percaya cuma tahu 30 plus 12, 30 plus 13,5, 555. Makanya pemikirannya nggak kebuka. Makanya nggak lebih rekrutnya lebih gila, lebih segala macam. Enggak. Tahun ini saya bilang ke leader saya shake hand sama dia. Dan tahun ini gue pasti rekrut 80 orang. Lu tanya leader gue pasti rekrut 80. Benar Dan? Lu ingat ya? 80. Gue udah dapet belum 80? Belum jujur. Tapi 20 sampai 30 ada. Ini belum selesai teman-teman. Terus dia nanya gue, kenapa lu mau coba rekrut 80? Gak tau, gue pengen tahu aja. Kalau gue bisa rekrut 80, apa jadinya? Gue cuma pengen tahu. Karena gue gak pernah rekrut 80 orang. When the why is clear, the how doesn't matter. Lu gak diharapkan kan agent get agent? Lu sendiri mau rekrut 80.
Kalau menurut gua sih sedikit sulit. Tapi saya memberdayakan agent ke agent. Toko buka toko, toko buka toko, toko buka toko. Tapi kualitasnya dikontrol. Itu bisa, teman-teman. Ya, when the why is clear, the how doesn't matter. Karena saya baru ngerasain enaknya begini setelah 2 tahun terakhir. Baru mulai ngerti, oh ternyata bisnis itu seperti ini. Nggak serta-merta tuh kita join, kita langsung benar-benar ngerti sistemnya pun tuh enggak. Percaya deh, kita pasti belajar. Slowly but sure, tapi kita belajar. Target market, sekarang orang banyak bilang, bro, gua nggak punya market, udah teman gua dikit segala macam. Gampang teman-teman. Target market Prudential itu bersatu balik lagi siapa saja, betul. Asal maaf sekali, jangan yang kelasnya low sekali. Maaf, jangan yang seperti itu juga, ya. Jangan mentang-mentang gue bilang lu cari orang, lu cari semua orang ya kan, yang di pinggir-pinggir juga, iya asuransi bagus gitu kan. Ya, dia makan ini makan aja susah lu tawarin asuransi. Ya itu kita yang salah. Kita yang salah. Ya kan, target market menurut saya nasabah baru kita udah tahu. Tapi yang kadang kita suka lupa adalah nasabah lama. Kita menganggap bahwa dia sudah punya polis, dia sudah cukup, kita nggak perlu balik lagi. Saya ada satu cerita, sama lagi-lagi saya ketemu Koko ini, kita di sosmed Kelahiran 81 ya, kita kenal dari sosmed, akhirnya kita ketemu. Dia pernah nyeletuk bahwa dia mau siapin 20M UP 20M usia 81, kelahiran 81. Ya ternyata ngobrol dia juga kakak kelas saya. Singkat cerita, dia bilang kita ajukan dulu 3M. Kita ajukan 3M. Tahu apa yang terjadi teman-teman? Waktu antar polis, dulu saya punya mindset yang sedikit jelek. Kalau orang udah buka polis, nggak mungkin ditawarin lagi. Ada yang punya berpikiran seperti itu? Ada nggak? Ini udah buka, polisnya aja masih di gua, belum gua anterin. Masa dibuka lagi? Nggak mungkin lah. Ada nggak yang berpikiran seperti itu? Ada ya pasti ya. Saya juga dulu seperti itu. Yang buka mindset saya adalah istri saya. Begitu dia sampai, kok selamat ini UP3M buat anak-anak Koko. Tapi Koko ingat kan, Koko pernah bilang mau buka 20M. Betul. Kok, mumpung Koko data kesehatannya juga oke, terus finansialnya juga bagus, lagi bagus banget dan bisa diterima, kita ajukan yang kok 17M. Hari yang sama kita antar polis. Kira-kira orangnya ngomong apa? Dicoba. Tapi pasti nggak orang pasti bilang coba. Belum ya, ya. Ada mungkin kan rasa kita yang sungkan kan. Kita merasa sungkan, kita merasa takut. Mana mungkin lah dia mau. Dia bilang, coba hitungin berapa. Hitungin, langsung masuk, dia bilang oke, approve 20M. Tapi kita coba teman-teman. Kalau lu nggak coba, lu kita merupakan nasabah lama. Atau bahkan orang-orang yang baru buka polis, bukan berarti dia nggak bisa ditawarin lagi. Mulai dari sana paradigma saya mulai luntur. Saya bilang, bisa. Saya ada satu nasabah saya juga, memang kebetulan teman juga, masuk ke dia, balik lagi saya bilang, bro kita siapin 8M. Dia bilang 8M buat apa? 8M itu kecil banget. It's okay, yang penting lu punya dulu. 8M di approve, ini saya mau balik lagi karena kita lagi ada update yang terbaru tuh. Sorry buat teman-teman PEC, jangan lupakan bahwa usia 30 sampai 40-an itu bisa dapat 28 miliar. 14 plus 14. Konvensional ke syariah. Yang nggak tahu tanya leader, karena itu sudah di blast. Saya langsung broadcast tadi malam, saya langsung posting 28M. Yuk kita ngobrol yuk, siapa yang mau siapin aset 28M. Dan teman saya ini lihat, dia udah bilang 8M nggak ada artinya. Saya bakal samperin lagi begitu saya mau ketemu dia, karena kemarin anaknya Kawasaki dan itu dibayarkan kurang lebih 280 juta plus kita. Makanya saya akan balik dan saya akan tawarin dia UP lagi. Karena kita mainnya begitu, jangan lupakan nasabah lama. Nasabah lama masih bisa digali. Garuk, gatel kali dia ya. Sama yang paling enak adalah nasabah pro yang sudah tidak punya agent. Keren kan? Lu nggak cuma disuruh cari nasabah baru, tapi lu boleh samperin nasabah lama lu, atau orang-orang di luar sana yang nggak punya agent. Banyak nggak teman-teman? Tahu nggak, Star Club kita, PCC kita tuh dapatnya dari mana? Dari yang nomor 3. Di sini pasar apa yang paling ramai? Atom ya. Saya percaya Ci ke pasar Atom teriak,
Siapa yang sudah jadi nasabah Prudential? Saya yakin banyak yang ngaco. Habis itu kayak lagi, siapa yang izinnya udah gak aktif? Saya yakin masih banyak juga yang ngaco. Emang gak bisa digarap? Bisa banget. Tinggal masalah kita mau apa enggak. Karena masih banyak banget orang tuh di luar sana yang gak punya agent loh. Kalau teman-teman ngerasa teman-teman ada orang-orang bagus, punya hati, mau tolongin mereka, mau review lagi, mau capek sedikit, yuk turun. Banyak guys, bener-bener banyak. Tapi mungkin karena kita mengabaikan, enggak lah, gak usah lah, cari yang baru aja lah, ngapain lah. Padahal ini marketnya enak banget. Kalau teman-teman nggak mau, atau mungkin ada tahu kenalan yang seperti itu, dia nasabah Prudential tapi nggak punya agent, nggak mau disamperin nggak apa-apa, tolong kasih saya, saya pasti samperin. Di Surabaya nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Mojokerto nggak apa-apa, mana pun saya jabarin. Karena dari situlah kita tahu bahwa di setiap kota kita ada nasabah, ada kemungkinan claim, ada kemungkinan referensi, kita bisa pecah. Enak ya? Enak bisnisnya ya? Tuh, kalau lu susah-susah cari market baru, lu gak ketemu, lu cari nasabah Indonesia dan gak punya agent, itu banyak. Percaya teman-teman. Oke? Enjoy the process and it's worth it. Pada awalnya saya mulai 2013, saya seorang diri, saya juga gak ngerti apakah mungkin saya bisa mencapai 100 juta di Prudential, gitu ya teman-teman ya. Tapi dulu saya memulai dengan mobil saya, si Badak Percula 1, ya, Nissan March, ya, karena bercandanya anak-anak kantor saya tuh gak lucu. Mobil saya itu kadang kalau habis training, karena Nissan March itu ceper, terus suka ada cone. Tahu cone yang warna oranye pembatas jalan itu? Ditaruh di atas kap mobil saya, di foto, dikirim ke grup. Hahaha, ada Badak Percula 1. Tuh, bercandanya anak GP tuh, kayak gitu. Sakit memang. Ya, tapi maksudnya itu jadi satu cambukan buat saya, wah, gua mesti ganti mobil. Mobil di zaman saya adalah CX-5. Saya nggak tahu kenapa dari pertama kali saya naik CX-5, saya sudah mengidamkan CX-5. The next-nya adalah Lexus. Terima kasih Pak Wibi sudah mau menghibahkan Lexus ke saya. Katanya tahun depan mau dihibahkan secara gratis. Saya tunggu ya toh. Nah, tapi Lexus itu memang mobil impian saya dan istri kita udah bilang kita pasti capai Lexus. Gila ya, gila bisnis ini teman-teman. Saya juga nggak nyangka bisa kayak gitu. Walaupun belum Lexus, tapi saya sudah pakai yang setidaknya mirip lah dari Nissan March. It's okay. People will see. Ya, orang di sekitaran kita itu cuma butuh bukti dari kita. Lu jangan umbar-umbar janji. Oke? Kita bukan lagi pilpres, kita bukan lagi pilkada, ya, kita bukan lagi pilihan apapun. Jangan umbar janji. Yang orang-orang di sekitar kita tunggu adalah bukti. So, kerja keras teman-teman. Jualan rekrut setiap hari, bahkan Sabtu dan Minggu. Trust me, it's worth it. Singkat cerita, Tuhan itu baik. Di tahun 2018 akhirnya kita boleh nambah mobil satu. Ini mobil idaman istri, HRV, ya. Sebenarnya saya tinggal di apartemen yang memang juga, ya sebenarnya nggak perlu lah. Tapi kita merasa kayak orang kaya aja, punya dua. Karena di Jakarta ada ganjil dan genap. Tuhan itu baik, dia atur satu ganjil satu genap tanpa kita request. Jadi kalau kemana-mana ganjil genap nggak ada masalah buat kita. Ya, Tuhan itu baik. Di tahun yang sama juga kita melangsungkan pernikahan kita tanggal 7 bulan 7 2018. Teman-teman kalau lihat dari gambarnya, yang kemarin hari Jumat datang tolong jangan spoiler ya. Kalau sudah tahu tempatnya, kira-kira lihat settingan seperti ini, di manakah saya menggelar nikahan saya? Hah? Di mana? Depannya B, betul. Depannya habis BA, betul. Bangka. Tahu? Kawinan yang angpaunya ceban. Sedih ya, Ci. Tapi teman-teman, bukan itu yang saya mau cerita. Para jombloan dan jomblowati, pertanyaan saya, kapan lu mau marry? Tim anak orang. Masalahnya, gua married di Bangka tok, ya sederhana sekali, cuma kurang lebih 100 kepala yang kita undang, kita bikin tema garden party. Ini aja 3 digit teman-teman. 3 digit itu it doesn't mean have to be 300 juta.
tapi ini ratusan. Kabar baiknya, acara ini tidak memakai duit orang tua sepeser pun. Ini semua hasil dari privilege. Gila ya. Saya juga gak nyangka, kita berdua juga gak nyangka. Di tahun yang sama lagi, 2018, berarti tahun lalu, kita ngambil rumah. Rumah ini saya nggak tahu sekelas apa di Surabaya, tapi ini ukurannya 8x15, pengembangnya adalah Singapura. Rumahnya bakal jadi, saya ambil yang ke tahap kedua, jadinya tahun depan. Ini harganya 3,2 M. Dan ini hasil dari Prudential. Tidak berasa 4 bulan lagi cicilan DP habis itu saya masuk akad. Kadang ada kalanya kalau saya sharing seperti ini bukan yang untuk menyombongkan, tapi untuk merasa bersyukur. Kalau saya nggak ketemu Prudential, saya nggak tahu ngapain. Jujur. Kalau saya dikasih pilihan untuk balik ke pabrik atau di Prudential, saya pasti pilih Prudential. Saya tidak akan mungkin pilih pabrik lagi. Kalau saya dikasih pilihan lagi balik ke Amerika, balik lagi dengan income yang sama, saya tetap memilih Prudential. Karena saya kerja di Amerika 7 tahun, terakhir mentok di angka 4.000. Saya melihat bahwa senior-senior saya itu kurang lebih income-nya 4.500-an. Paling gampang melihat masa depan kita adalah melihat masa depan senior, betul? Orang yang lebih dulu jalan, betul? Saya lihat bahwa gaji dia mentok di angka 4.500, top-topnya itu 5.000. Tapi teman-teman tahu 5.000 US dollar saya harus masak berapa kali setiap hari? 12 kali. Dan itu mejanya, apinya itu dari bawah. Kayak orang capek jauh tuh yang apinya sembur-sembur. Sedangkan kekuatan dan kejantanan seorang pria terletak di bawah. Kalau gua kelamaan, ya bakarin nih 2 bola Dragon Ball, bisa-bisa gua nggak punya keturunan, teman-teman. Serius, segitunya kok, serius. Gua pernah lagi masak keringet netes, mati nggak lu? Terus jatuh, gua udah diem. Customer bilang, it's okay, we know that you very hard. Thank you, gua masak lagi. Sepanas itu teman-teman, nggak main-main, no joke. Lu suruh gua balik kerja lagi, gua nggak mau. Walaupun lu kasih gua 5.000 US dollar, gua nggak mau. 7 tahun gua kerja di sana, banting tulang dari pagi sampai sore sampai malam, cuman dapat 5.000. Bukannya tidak bersyukur teman-teman, karena saya sudah tahu Prudential. Tapi hari ini dengan bangga saya menyatakan 5 tahun, hampir 6 tahun dan belum genap 6 tahun, income saya sudah di atas 100. Tahu apa kata mama saya begitu? Saya juga baru tahu kenyataan pahit ini ya. Tahu mama saya bilang apa di depan nenek saya? Punya anak, bikin malu punya anak jadi agen asuransi. Lo mau ngomong apa? Tapi yang duduk MBO adalah gua. Gua tahu betul apa yang ditawarkan oleh Prudential dan gua tahu betul bahwa ini bisa dijalankan. Ini bukan, sorry ya, bukan MLM atau money game gak jelas. No way, Jose. Kita bantu orang, kita dapat sesuatu, kita mengembangkan orang. Why don't we do it? Kenapa nggak kita kerjain? Kenapa kita masih setengah hati di bisnis ini? Kita masih melirik kiri, melirik kanan. Buat saya itu belum waktunya saya untuk melirik kiri dan kanan. Toh kalau ada kesempatan untuk melirik kiri dan kanan, saya maunya jadi investor, bukan lagi menjadi seorang pebisnis dan lain-lain. So masa depan kita di Prudential itu benar-benar cerah, teman-teman. Bahkan hari ini saya dengan bangga setiap minggu saya pulang ke Tangerang ke rumah orang tua aku, makan apa? Kita tunjuk, sombong guys. Walaupun cuma baru dari segitu, tapi itu pembalasan yang cukup buat saya. Sekarang mami saya kalau ketemu orang, dia bilang, lu udah punya asuransi belum? Belum ya? Mendingan sama anak gua nih, kalau kamu menantu gua, udah hebat tuh. Lu bisnis apa? Tuh sama asuransi. Enak lu jalan-jalan terus udah lama. Orang cuma butuh bukti. Teman-teman, kesusahan Anda hari ini gak perlu diubah-ubah. Gak perlu diubah ke suami, istri, apalagi mereka belum join.
Nggak perlu diumbar ke siapa, orang tua, kakak, adik, nggak perlu. Yang mereka harus tahu dan hanya tahu adalah kita sukses di Prudential, teman-teman. Pastikan 1 tahun, 2 tahun di depan ini Anda meraih cita-cita Anda setinggi mungkin, goal Anda yang bisa Anda raih, income Anda bertumbuh. Karena saya sudah merasakan growing pertumbuhan bisnis di Prudential. Saya mulai dari income saya 10 juta, naik 30, naik terus tanpa berasa 3 digit kita sudah lewat. Kalau nggak di sini, gue mau di mana? Istri saya SMP, SD, SMP. Saya SD, SMP, SMA. Hokinya gue bisa bahasa Inggris, gue bisa bahasa Mandarin, gue bisa bahasa Hokkien. Hokinya gue itu. Kalau enggak, tiba-tiba ada ide gue. Kalau enggak, gue mau ngapain? Lu tahu, gue sempat kepikiran mau ngapain? Buka pecel lele di pinggiran jalan. Lu jangan salah, pecel lele itu omsetnya gede, selama sambal lu enak, betul? Tapi gue berpikir, apa iya ada orang pecel lele kan, sorry ya, itu kan makan pinggiran ya. Begitu dia masuk naik motor, dia ngomong, bang, pecel lele 1, dia nawarin gua, nggak halal nih. Yang gua takut tuh itu sebenarnya. Ini masih nggak halal nih pasti nih. Mana ada pecel lele lu yang jualan kok? Mata lu udah sikat kayak gitu, ngomong gua apa lagi dia udah ya. Benar teman-teman, gua udah sempat kepikiran, sempat banget. Gue punya alternatif lain, gue benar-benar punya alternatif lain, bisnis yang lain. Tapi gue nggak bisa, hati gue nggak bisa kesana, karena dunianya ada dunia abu-abu. Saya tidak bisa, dunianya harus tough, kejam, nggak bisa banget. Akhirnya gue memilih stay di Indonesia, but it's worth it. 6 tahun, bentar lagi anak saya lahir, berarti kerjaan saya harus makin di double supaya bisa lebih banyak lagi, so on. Dan kerjaan kita di Indonesia makin lama bukan yang makin susah, tapi makin gampang. Trust me. Di Prudential Anda bertahan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, 4, 5 dan seterusnya Anda tinggal metik selama Anda aktivitas. See, that's the beauty of Prudential. Tepuk tangan dong buat Prudential. Your dream doesn't have an expiration date. Take a deep breath and try it. Teman-teman, pesan saya cuma satu. Apapun mimpi Anda jangan pernah Anda kubur. Please, jangan pernah Anda kubur, teman-teman. Karena mimpi kita itu nggak punya expiration date. Kalau misalnya tahun ini kita gagal, lu bukan gagal, ini hanya tertunda. Lu coba lagi. Kalau hari ini belum, lu jangan nyerah. Kita coba lagi. Toh coba di sini nggak bayar kok, betul ya? Coba di sini yang ada memberikan kita sesuatu kenikmatan yang lebih bahkan. Pesan saya, mimpi Anda jangan dikubur. Apapun mimpi Anda, tolong dijaga, dipelihara, dan diwujudkan. Karena rumah salah satunya ini adalah mimpi saya, teman-teman. Saya pernah merasakan tinggal di rumah ukuran 450 meter persegi. Saya tahu nikmatnya tinggal di rumah 450 meter persegi. Percaya atau tidak, di handphone saya ada tulisan, saya mau beli rumah dengan tanah luas tanah 400 meter persegi. Sudah terwujud belum? Belum. Tapi setidaknya saya dapat 126 meter persegi. Lumayan. Habis itu baru kita upgrading lagi. Daripada kita kalau di luar sana nggak pernah diajarkan untuk bermimpi, betul? Karena kata orang di luar sana kalau mimpi nggak kesampaian, jatuhnya sakit, terlalu dalam dan segala macam, betul? Sedangkan di Prudential diajarkan untuk bermimpi setinggi tingginya, karena Prudential bisa mewujudkan. Akhir kata teman-teman, see you at Oslo and see you at Copenhagen. Saya yakin